Selamat siang, apakah benar ini dengan Mbak Nafis? Selamat siang, Mbak. Ya, benar ini dengan saya, Nafis. Baik, sebelumnya Mbak Nafis sudah mendaftar di ruang konseling Iftita ya, benar Mbak? Ya, benar, saya sudah mendaftar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iftita Nisa Amalia. Di sini saya sebagai konselor di ruang Iftita. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu diri Mbak Nafis biar kita lebih akrab gitu. Ya, kenalin ya, Mbak. Nama saya Nafis. Saya yang sudah mendaftar di ruang konselingnya Mbak Iftita. Nah, salam kenal juga ya, Mbak. Baik, Mbak. Nah, nanti ini sesi konselingnya kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak Nafis berkenan? Iya, Mbak, saya berkenan. Baik. Nah, nanti boleh diceritakan secara detail persoalan Mbak Nafis. Nanti itu apa? Intinya itu Mbak Nafis tidak perlu risau ataupun khawatir. Di sini itu sifatnya privasi ya Mbak, jadinya persoalan Mbak Nafis tidak akan dibocorkan kemana-mana. Begitu ya Mbak? Iya, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Ya, baik. Boleh diceritakan secara detail persoalan Mbak Nafis yang sedang dialami pada saat ini, terutama tentang penjualan es Mbak Nafis. Permasalahannya itu sekarang kan sedang musim hujan ya, Mbak. Jadi pelanggannya agak berkurang. Serta sekarang kan udah banyak ya franchise-franchise X, jadinya banyak saingannya. Oke, nah sebelum bicarakan persoalan Mbak Nafis lebih jauh lagi, saya ingin mendengar lebih banyak tentang Mbak Nafis. Apakah berkenan? Ya, boleh Mbak. Baik, nah biasanya kegiatan apa saja yang Mbak Nafis nikmati dan di mana Mbak Nafis merasa sangat mahir? Untuk sekarang sih kegiatannya saya ya berjualan es ya Mbak. Jadi kegiatan sehari-hari saya ya saya mengolah mengolah es, saya menjual produk es saya menjual ke pembeli, promosi, ya pokoknya tentang usaha saya itulah, Mbak. Oke, nah apakah Mbak Nafis memerlukan bantuan atau dukungan dari pihak lain untuk membantu proses penjualan es es Mbak Nafis sendiri? Kalau untuk proses penjualan sih, mungkin ya rekan-rekan, keluarga, kayak gitu aja sih, Mbak. Baik. Nah, sejak kapan Mbak Nafis mulai merasakan adanya kendala yang itu tentang musim hujan ini? Eh, saya merasa ada kendala itu sejak akhir-akhir ini. Soalnya kan akhir-akhir ini kan sedang musim hujan ya, Mbak. Tentunya para beberapa orang juga minatnya berkurang pada es. Soalnya kan cuaca dingin. eh jadi kayak rasa hausnya itu berkurang gitu loh. Beda kalau sama yang musim kemarau. Kalau musim kemarau kan cuaca panas, jadinya kita harus minum es. Sekarang beda kayak gitu. Berarti di apa daerah Mbak Nafis ini sudah mulai musim penghujan ya? Ya, baik Mbak. Sekarang di daerah saya sedang musim penghujan. Malah sekarang agak sering ya Mbak hujannya. Baik. Nah, apa langkah-langkah yang sudah Mbak Nafis coba lakukan untuk mengatasinya dari persoalannya? Kalau untuk langkah-langkahnya sih, saya terus-menerus promosi. Tapi saya juga mengurangi stok es saya. Soalnya saya takut kalau tidak laku. Kan sekarang kan musim penghujan.
Jadinya peminatnya sekarang menjadi sedikit. Jadinya saya kurangilah stok es saya kayak gitu. Dan saya terus menerus promosi dan promosi. Biasanya kalau promosi itu lewat mulut ke mulut atau apa di share di Instagram, TikTok, seperti itu. Kalau untuk promosi saya melalui online dan offline. Kalau untuk online, saya bisa melalui WhatsApp, misalnya di story ya Mbak. Story kayak langsung chat pribadi ke teman-teman buat promosiin. Terus kalau di IG bisa di kayak postingan gitu, bisa di IG story, bisa di Reels kayak gitu. Terus ada lagi di Facebook. Facebook saya juga mempromosikan supaya semuanya pada tahu mengenal mengenal produk saya kayak gitu. Oke. Nah, itu sejak kapan berdirinya itu apa produk es tersebut? Maksudnya Mbak Nafi sejak kapan jualan es gitu? Kalau untuk berjualan mungkin sekitar 1 tahunan ya Mbak ya. Mungkin sekitar 1 tahunan. Itu semenjak saya resign dari pekerjaan saya yang dulu. Baik. Nah, kalau saya boleh tahu nih Mbak, seperti apa Mbak Nafis sebagai pribadi? Mohon maaf, bisa diulangi lagi Mbak? Seperti apakah Mbak Nafis sebagai pribadi? Kalau saya pribadi, saya sih sebagai ownernya ya Mbak. Jadi saya membeli franchise itu atau saya itu membuat usaha itu. Jadi yang punya usaha itu saya sendiri. Dan saya itu kalau bekerja sehari-hari dibantu sama mama itu. Oh, dibantu sama mamanya. Itu kalau di Iya, tempat kerjanya Mbak Nafi sendiri ada kayak karyawan gitu apa enggak Mbak? kalau untuk karyawan sih saya belum ya Mbak ya. Soalnya saya juga masih dibantu sama mama. eh, masih sanggup lah kayak gitu. Nanti Oke, mungkin kalau udah nggak sanggup lagi, apa mau buka cabang lagi, mungkin nanti bisalah nambah karyawan. baik. Nah, hal-hal positif apa yang terjadi pada kehidupan Mbak Nafi saat ini? Kalau hal-hal positif sih, saya senang ya memiliki usaha yang saya pegang sendiri. Jadinya kayak bebas gitu. Oke, nah, kapan terakhir Mbak Nafi Jadinya kayak bebas gitu. bebas dalam hal arti apa Mbak? Bebas kayak tidak terikat dengan perusahaan lain. Kalau kita ikut bekerja dengan orang lain kan kita nggak bisa bebas ya Mbak. Kalau buat usaha sendiri kan kita bisa bebas melakukannya dengan senang hati. Kalau ada acara apa, ada kendala, kita bisa menghandlenya sendiri, tidak bergantung dengan perusahaan atau instansi tertentu. Baik. Nah, kapan terakhir Mbak Nafis merasakan rileks atau bahagia? Terakhir saya merasakan bahagia itu tentunya sebelum musim hujan ini ya Mbak ya. Karena itu saya dapat pelanggan yang banyak sekali. Jadinya saya itu kayak senang dagangan saya itu laku. Semisal saya kan menyetok banyak ya Mbak. Menyetok es banyak itu langsung habis. Kayak gitu itu sih titik terbahagia saya. Baik. Nah, apa motivasi utama untuk memulai usaha es tersebut? Kalau untuk motivasi sih, yang pertama dari diri sendiri ya, Mbak. Kita harus meyakinkan bahwa diri kita itu mampu dan bisa menjalankan usaha tersebut.
Untuk selanjutnya motivasinya itu dari keluarga tercinta, karena tanpa dukungan mereka pun usaha saya itu tidak bisa berjalan. Yang ketiga itu dukungan dari rekan-rekan saya. Jadinya dia itu yang menyemangati saya, yang memberikan motivasi untuk terus maju dan berusaha untuk mengembangkan usaha saya itu. Dan disitulah terjadinya usaha saya berjalan. Oke. Nah, bagaimana Mbak Nafis mendeskripsikan target pasar Mbak Nafis? Kalau untuk target pasaran saya itu sih, saya nggak muluk-muluk ya Mbak. Targetnya itu untuk wilayah wilayah sekitar tempat kerja saya, rekan-rekan serta saudara-saudara, kayak gitu aja. Baik, nah, apakah ada rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk bisnis es ini? Perencanaan ke depan sih saya ingin membuka cabang lagi untuk saya, ingin memperluas lagi titik-titik usaha saya kayak gitu. Baik, nah, eh, kalau saya boleh tahu nih Mbak, apa tantangan utama yang dihadapi dalam menjalankan bisnis ini? Tantangannya sih tadi ya, dengan pergantian cuaca tadi, terus kayak pesaing-pesaingnya, kayak pesaing-pesaing orang dagang gitu, itu sih tantangan yang sangat besar menurut saya. Oke, nah, apakah ada kesulitan untuk memperoleh bahan baku atau distribusi pemasarannya? Kalau untuk bahan baku sih nggak terlalu susah ya Mbak. Kalau untuk bahan baku, soalnya kan kita bisa mencari di sekitar kita kan udah banyak gitu. Kalau untuk distribusi itu juga tidak sulit sih, soalnya kan kita tinggal diem aja terus pelanggan yang nyamperin kayak gitu. Ya, itu tempatnya untuk jual es itu di pinggir jalan raya atau masuk lorong, Mbak? Saya usaha saya itu sebenarnya di pinggir jalan, Mbak, di pinggir jalan raya. Jadinya lokasinya itu sangat strategis sekali, soalnya bisa dilihat dari jalan raya dan mudah ditemukan orang. Baik, nah, bagaimana Mbak Nafis apa mengatasi masalah keuangan atau operasional selama ini selama apa itu loh dagang es? Kalau untuk masalah keuangan, masalah itu saya membuat buku jurnal ya, Mbak. Buku jurnal apa ya namanya ya? Kayak buku keuangan gitu loh, Mbak. Jadi di dalamnya itu mencatat sehari kita ini dapat pelanggan berapa, dapat uang berapa. Jadinya kita itu setiap mau pulang kerja udah pembukuan lebih dahulu. Jadinya kita tahu kalau kita ini hari ini rugi apa enggak, hari ini labanya berapa kayak gitu. Baik, nah, apakah ada kesulitan bersaing di dalam pasar? Kan banyak nih Mbak yang jual es dengan harganya juga sama 3 ribuan kan ya Mbak yang paling murah. Kalau untuk persaingan sih, iya, tentunya sangat berat sekali ya, Mbak. Soalnya seperti yang Mbak tadi bilang, banyak penjual-penjual teh yang harganya 3.000, bahkan ada yang harganya di bawah lagi, Mbak, ada yang harganya 2.500. Jadi kita itu cara menghadapinya ya kita harus eh, bagaimana supaya kualitas produk kita itu tetap bagus. Jadinya pelanggan itu tidak berpindah ke tempat lain kayak gitu. Baik, nah,
Bagaimana Mbak Nafis mengatur pembagian keuangan antara bisnis dan kebutuhan pribadi? Kan itu toh apa? Kan biasanya kalau eh, Gen Z gitu kan Mbak, itu kan biasanya kalau uangnya kayak tercampur gitu sama uang pribadi, takutnya kalau sedikit demi sedikit uangnya itu berkurang seperti itu. Kalau untuk mengatur itu sih saya harus eh, gimana ya guys? Saya harus membedakan antara ini kebutuhan pribadi sama ini kebutuhan usaha saya. Jadinya saya sih berusaha sekeras mungkin untuk tidak apa ya, mengambil atau menggunakan uang uang usaha saya tersebut. Jadinya semisal ya kalau eh, uangnya itu kayak laba, labanya itu baru saya ambil. Nah, saya tabung lagi buat modal lagi kayak gitu. Jadinya itu keuangan saya itu terus berputar kayak gitu ya, Mbak. Jadinya nggak ada yang itu sih bingung apa gimana. Oke. Baik Mbak atas penjelasan Mbak Nafisnya. Itu bagaimana Mbak Nafis menentukan harga produk atau jasanya? Kalau untuk harga produk atau jasa sih kita ngikutin pasaran ya. Semisal berapa-berapa itu kita ngikutin aja. Soalnya kalau nggak ngikutin itu takutnya malah nggak laku. Baik, nah apa strategi pemasaran yang selama ini Mbak Nafis gunakan? Strateginya sih kita harus menjaga kualitas produk kita supaya tetap apa ya nggak kualitasnya itu nggak berbeda seperti yang pertama kayak gitu loh Mbak. Kan sekarang banyak kan kalau yang pertama itu kualitasnya bagus, setelah itu kayak turun 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 gitu. Jadinya saya nggak mau kayak gitu. Baik, berarti intinya itu ya apa harus tetap sama meskipun sudah berdiri 1 tahun ini ya Mbak. Tidak ada yang Iya kurang gitu. harus. Biasanya kan kalau itu Iya, ada yang kalau pelanggannya udah rame gitu, mesti kan ada kayak yang dikurangi apa gula atau manisnya apa gimana. Baik, nah jadi saya nggak mau Mbak. gimana Mbak? Kalau untuk mengurangi pemanis, saya enggak ya Mbak ya. Soalnya itu akan mempengaruhi kualitasnya. Intinya itu ya udah pakem meskipun seumpama harga bahan bakunya naik, berarti tetap tetap takarannya itu maksudnya nggak dikurangi gitu, nggak merasa rugi lah. Ya, betul Mbak. Baik, nah apa yang diharapkan Mbak Nafis dari sesi konseling pada siang hari ini? Saya berharap saya bisa menyalurkan, bisa apa ya, berbagi pengalaman sama perasaan saya terhadap Mbak supaya bisa eh, berpikir lebih lagi, supaya bisa eh, apa ya, kayak mendapat solusi gitu. Udah deh gitu aja. Baik, nah bayangkan nih diri Mbak Nafis ketika masalah yang tadi yang sudah diceritakan Mbak Nafis tentang kan musim hujan ini pelanggannya agak berkurang. Nah, itu masalahnya terpecahkan nih Mbak solusinya. Lalu apa yang dapat Mbak Nafis rasakan berbeda pada kehidupan Mbak Nafis pada saat ini? Tentunya kalau masalah itu terpecahkan, saya akan sangat senang ya Mbak. Soalnya itu adalah masalah yang sangat penting yang mempengaruhi usaha saya. Jadinya saya mohon itu bisa terpecahkan. Baik, nah Saya juga dari akan sangat saya juga akan sangat senang sekali kalau masalah itu terpecahkan.
Dari skala 1 sampai 10, persoalan Mbak Nafis tadi di angka berapa ya, Mbak? Kalau untuk persoalan ini kayaknya ke skala 8 deh, Mbak. Soalnya itu sangat mempengaruhi usaha saya. Berarti itu sangat, menurut Mbak Nafis itu sangat, cuaca musim penghujan ini sangat merugikan usaha esnya Mbak Nafis karena pembelinya berkurang banyak gitu, udah drastis. Bisa dibilang gitu sih, Mbak. Itu juga sangat menurunkan menurunkan apa ya, laba dari perusahaan apa usaha saya. Tapi ya itu semua tergantung dari rezeki kita masing-masing sih. Rezeki juga udah diatur sama yang di atas, jadi nggak akan pernah ketukar. Baik, nah, apakah ada hal lain yang ingin Mbak Nafis diskusikan atau cerita lagi dengan saya sebelum sesi konseling ini berakhir? Kalau untuk hal-halnya sih kayaknya sudah cukup ya, Mbak. Tadi saya sudah menceritakan tentang semua permasalahan saya, tentang keluh kesal saya. Jadinya kayaknya sudah cukup. Baik, Mbak Nafis, ini waktunya udah kurang lebih 30 menit. Sesi konseling pada siang hari ini akan berakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nafis sudah mau bercerita tentang persoalan Mbak Nafis yang sedang dialami sekarang, terutama pada penjualan es yang akhir-akhir ini turun drastis karena musim penghujan. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Iftita sudah mendengarkan keluh kesah saya tentang permasalahan-permasalahan usaha saya. Saya juga mau minta doanya ya Mbak, semoga usaha saya ke depannya lebih lancar dan lebih baik lagi. Dan semoga usaha saya membuka cabang baru. Amin. Gitu. Semoga usaha Mbak Nafis lancar dan bisa membuka cabang yang lebih banyak lagi ya Mbak. Nggak cuma hanya satu ya Mbak. Ya, amin. Makasih ya Mbak atas doanya. Baik Mbak Nafis, ini sesi konseling pada siang hari ini saya akhiri ya Mbak. Saya tutup ya Mbak. Ya, baik Mbak. Sekian ya Mbak. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang kurang berkenan di hati Mbak Nafis. Eh, Kalau seumpama Mbak Nafis ingin bercerita lagi, bisa mendaftar di ruang konseling ITITA ya Mbak. Ya, baik Mbak. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila kata yang saya ucapkan salah. Dan saya terima kasih banyak Mbaknya sudah mendengarkan. Kalau nanti ada permasalahan lagi, saya akan menghubungi Mbak Sita. Baik Mbak Nafis, saya izin keluar dari Zoom dulu ya. Assalamualaikum Mbak Nafis. Ya, baik Mbak. Waalaikumsalam.